Aku dulunya pemburu modern. Karena mengeluh pada langit, pemburu di kota penghasilannya kecil. Langsung terlempar ke sini. Di masa paceklik ini, uang tak kunjung datang. Malah... Karena kakak pemilik tubuh ini sakit, berutang pada Pratama si Bopeng, Rp2.250.000. Setiap hari merambah gunung, cuma dapat Rp225. Selamat tuan rumah membangkitkan sistem perambah gunung. Sistem... Sudah kuduga kalau pindah dunia, pasti ada sistemnya. Si sistem. Fungsimu apa? Sistem ini melalui aktivitas merambah gunung, mengumpulkan poin pengalaman, dapat mengaktifkan berbagai skill. Berbagai skill? Artinya, selama merambah gunung, aku akan makin kuat. Benar begitu. Sekarang berikan skill pemula. Mata Sang Tabib Agung memungkinkan tuan rumah melihat di seluruh dunia tanaman obat apapun yang berharga. Wah, tanaman obat berharga di seluruh dunia bisa dilihat semua. Jadi tak perlu susah payah mencari, langsung pergi saja. Mendeteksi bukit belakang. Ada tanaman obat berharga muncul. Tuan rumah cepat pergi memetik. Tanaman obat berharga. Di bukit belakang ada tanaman obat berharga. Aku harus segera ke sana. Kak, aku ikut saja. Nanti tiap hari bisa dapat Rp112 lagi. Ini adik perempuan pemilik tubuh asli. Dia sangat sayang pada kakaknya. Sayangnya, besok kalau utang belum lunas, dia akan dibawa Pratama si Bopeng untuk bayar utang. Karena aku sudah masuk ke tubuh pemilik aslinya. Aku tak boleh biarkan adikku dijual. Adik, tugasmu itu belajar yang rajin. Urusan cari uang, serahkan ke kakak. Cepat, masuk dan belajar. Kak, Tunggu kabar baik dariku. Gimana cara pakai mata Sang Tabib Agung ini? Kenapa ada tanda panah di tanah? Jalan lurus 20 meter, belok kanan 7 meter, ada tanaman obat langka. Masa sih? Bro, lu arah pro ya? Sudahlah, lihat dulu tanamannya apa. Wah, ternyata ginseng 4 daun. Di zaman sekarang, paling murah harganya, Rp405.000. Setara gaji 3 tahunku. Hahaha. Aduh, ginseng ini bisa lari? Gue larang lari. Si sistem, aneh banget. Kenapa ginseng bisa lari? Susah ditangkap. Selamat tuan rumah, latihan memetik ginseng 2 kali. Hadiah item, tali pengikat ginseng. Hadiah langsung sampai di tangan. Praktis banget. Ikat batang dan daun ginseng dengan tali, biar nggak lari. Wah, baru dengar mitos begitu. Sekarang nggak bisa kabur lagi, kan? Aduh, ginseng 4 daun ini pasti udah berusia 50 tahun. Hish, nilainya minimal lebih dari Rp225.000. Inang berhasil memetik ginseng. Hadiah skill, penguat aura spiritual. Efek obat ginseng meningkat 20 kali lipat. Tenaga spiritual meningkat 20 kali. Ginseng 50 tahun ini sama kayak ginseng 1000 tahun. Wah, beneran jadi gede. Cepat turun gunung jual ini. Adikku pasti khawatir. Ayo. Perhatian Inang, di depan ada orang terluka terdeteksi. Nona. Aduh. Mbak sadar dong. Mbak. Masih hidup. Aku nggak bisa ngobatin. Gimana nyelamatin dia? Inang tersayang, haluskan sulur ginseng, kasih dia makan. Bisa nyelamatin dia. Nggak ada alat. Gimana nggak halusinnya? Bisa dikunyah. Terus, Terus gimana? kasih makan dari mulut ke mulut. Ini...
Tapi cantik sih. Nggak rugi juga. Nyawa orang, nyawa orang. Nah, gini kan udah. Nona, jangan. Nona, kok aku nggak bisa bangun? Aku kenapa di sini? Ah! Aduh, kamu kok mukulin orang? Pria, memukulmu saja sudah ringan. Hai, Mbak. Aku baik hati menyelamatkanmu. Tak berterima kasih malah, memukulku. Kau selamatkan aku? Lalu baju ini, kenapa begini? Bajumu ini, ha! Nah, lihat. Aku baik hati menyelamatkanmu, memberimu ginseng. Malah ketagihan mencium? Lepaskan. Baik. Aku tahu. Jangan bicara lagi. Ha! Ingat sekarang, kalau sudah ingat, aku pergi dulu. Jangan pergi. Ada apa? Aku panas sekali. Jangan. Nona. Aku masih mau. Aduh, apa karena khasiat ginseng terlalu kuat, membuat nafsunya berkobar? Aduh, tak bisa diteruskan. Aku harus pulang jual ginseng, cepat lunasi utang. Kalau tidak, Pratama si Bopeng akan datang lagi. Berhenti. Tidak bisa. Aduh! Khasiat ginseng terlalu kuat. Tekan titik gerbang jala bisa memperlambat efeknya. Si sistem, kenapa tidak bilang dari tadi? Aku selalu penasaran dengan urusan reproduksi manusia. Sistem macam apa ini? Nona! Tenanglah, Pria, apa yang kau lakukan? kau. Ini. Aduh. Kau masih belum lepas? Aku. Aduh. Tak ditekan, kambuh. Ditekan, malah mukul orang. Ini bukan solusi. Ada ide? Aduh, tenanglah kau. Kemarilah. Jahat banget sih kamu. Halo. Kamu... Nona. Jangan. Laki-laki, kamu lagi ngapain? Lepasin tanganmu. Kalau aku lepas, kamu bakal jadi cantik. Aduh, sakit. Tahan dulu. Sebentar lagi baikan. Kamu hebat juga. Makasih ya. Barusan, aku agak kehilangan kendali. Bukan salahmu. Tadi, aku juga nggak rugi. Namaku Nadia Wijaya. Kamu siapa namanya? Aku nggak teriak tadi. Barusan, kamu yang terus-terusan teriak. Kamu... Teriaknya heboh banget. Kalau bukan karena aku kuat menahan diri, di tempat sepi begini, bisa-bisa terjadi apa-apa. Namaku Arga Saputra. Kamu lumayan lucu juga. Oh iya, tadi aku nggak bikin kamu sakit kan? Kalau ada orang yang bisa pijitin aku dengan baik, pasti nggak sakit lagi. Kamu... Kamu kenapa kesini? Aku kepala koperasi distribusi dan pasokan. Ginseng di toko kami, dicolong orang nggak tahu siapa. Jadi aku mikir, naik gunung buat cari ginseng. Sekaligus isi ulang stok, tahu-tahu ginseng nggak ketemu. Malah terguling dari bukit sampai ke sini. Aduh, aku kasih tahu ya. Anak perempuan sendirian naik gunung cari ginseng, sangat berbahaya. Ngomong-ngomong, kamu kenapa naik gunung? Lihat. Nih, aku juga cari ginseng. Ginseng utamanya sebesar kepalan tangan anak. Warnanya seperti amber. Akar ginseng ini emas lagi. Secara total, mirip naga kecil. Sepertinya ginseng 1000 tahun. Wah, tak kusangka. Kamu ahli ya? Kebetulan koperasi distribusi dan pasokan perlu stok. Bagaimana kalau kau jual padaku Rp4.500.000? Rp2.000?
Di zaman sekarang ini, gaji rata-rata setahun cuma Rp112.500. Rp2.000 starter dengan gaji 40 tahun. Untung besar. Kurang? Kalau gini, aku tambah 100. Bukan, tambah 300. Rp5.110.000. 2.300, aku jual, deal, hehehe. Sekali ini langsung 2.300. Dalam seminggu aku bisa jadi orang kaya baru. Dengan si sistem, cari duit, gampang banget. Ini 2.300. Kau hitung dulu. Nggak usah, sudah kau hitung, aku percaya. Kepala koperasi di zaman ini juga nggak punya banyak uang, dia bisa langsung keluarkan Rp2.000. Rumahnya pasti juga nggak biasa. Oh ya, kalau nanti kau pergi ke bukit cari barang, bisa ajak aku nggak? Ajak aku ke bukit? Ini... Tenang saja, aku kasih gaji. Sekali 100. Sekali 100. Oke, deal. Hehe. Kalau gitu sepakat ya. Besok kau temui aku di koperasi distribusi dan pasokan. Aku duluan ya. Adik nakal. Adik nakal. Aku nggak nakal kok. Aku wangi. Hah. Satu kilo daging babi cuma habis Rp2.250. Rp2.000 ini bisa dipakai lama. Pergi. Lepasin! Mau apa? Mau apa? Ya buat jual kamu ganti utang? Ganti utang. Siapa suruh abangmu nggak bayar-bayar? Abang perambah gunung, pulang langsung bayar. Lepas? Perambah gunung dapat berapa? Abangmu itu udah kabur. Lepas? Sebelum jual kamu, biar aku nikmati dulu. Ayo ikut. Lepasin. Lepasin adikku. Bang! Bang! Nggak apa-apa. Lo utang ke gua ambil adikmu ganti. Gua bantu lo cari cara. Sikap lo gimana? Uangnya bisa kubayar. Hah? Plus bunganya, total 270.000. Cuma ngandelin, dapat dari perambah gunung, bisa bayar? Hah! Cuma 270.000? Ngomong doang gampang. Tunjukin. Dapat duit dari mana? Dapat duit dari mana? Hah? Surat utang. Lo, Bang! Dapat duit banyak dari mana? hari ini beruntung. Nemu ginseng dan dijual. Dapat duitnya. Hebat banget, Bang. Nih, daging babi beli hari ini. Nanti malam, kita masak. Bang! Lupa? Rumah kita nggak ada panci. Miskin sampai panci nggak punya. Perambah gunungmu. Jangan berhenti. Aku yang mau tangga. Pinjam panci dari Sari Permata. Kamu tunggu di rumah. Simpan ini baik-baik. Sari Permata adalah cinta pujaan lama pemilik tubuh sebelumnya. Keluarga pemilik tubuh sebelumnya terlalu miskin. Hanya bisa melihat Sari Permata menikahi tetangganya sendiri. Tetangganya itu orang jahat. Dia tinggalkan segunung utang, lalu kabur. Meninggalkan Sari Permata sendirian, melunasi utang seorang diri. Lepaskan aku. Pratama si Bopeng, enyahlah. Sari Permata dalam bahaya. Hahaha. Hari ini, biar gue puas dulu. Bunga utang keluargamu, gue hapus semua. Hahaha. Lepaskan aku. Pratama, lepaskan aku. Dasar brengsek. Kamu berhenti. Minggir. Arga Saputra, utangmu sudah lunas. Mau apa lagi kau kesini? Aduh. Arga Saputra, utangnya bayar, itu sudah sewajarnya. Atas dasar apa kau pukul aku?
Arga Saputra, terima kasih sudah membantuku, tapi aku tak mau menyusahkanmu. Lebih baik kau segera pergi. Ku beritahu kau, punya utang bukan alasan. Mengganggu perempuan baik-baik, akan kulanjutkan ke perkumpulan kampung. Ini perbuatan jahat dan melanggar hukum. Saat aku menikah, dia saja tidak datang. Sekarang berani membelaku? Jangan-jangan dia tahu aku menyukainya? Arga Saputra, kau berani ya? Kau tunggu saja. Hah? Arga, untung kau datang tepat waktu. Aku juga tidak tahu bagaimana membalas budimu. Bagaimana kalau silakan minta apa saja? Permintaan Sari Permata. Memang cinta pujaan lama sih yang punya tubuh ini. Benar-benar cantiknya berkelas sekali. Eh. Suamiku itu punya utang menumpuk, lalu kabur. Dia tak akan kembali lagi. Arga, apapun permintaanmu aku penuhi. Termasuk diriku ini. Kupikir Kalau kamu berani minta, aku berani setuju. Bertahun-tahun ini aku hampir mati penasaran. aku mau... Aku mau pinjam wajanmu. Hehe. Pinjam wajan? Arga Saputra, kamu memang bebal. Tunggu saja. Arga, ya, rumahmu sudah lama tak masak ya. Ini, kamu kayak mendadak. Aku beli sedikit daging babi. Aku sudah lama tak makan daging babi. Kamu sudah makan? Mau ikut makan? Ini, sepertinya kurang baik. Apa salahnya? Kebetulan, aku mau cicipi masakanmu. Sari Permata, memang terkenal di kampung sekecamatan sebagai juru masak andalan. Setiap ada hajat nikah dan duka di desa, pasti cari dia. Ayo. Wah, Sungguh wanginya. wangi. Hahaha. Tentu saja, coba cepat cicipi. Ini kan babi lokal yang tak makan pakan pabrik. Dagingnya ternyata seenak ini. Sebelum pindah ke sini, tiap hari makan paket hemat patungan. Daging apa itu? Bandingkan dengan ini, sama sekali tak ada bandingannya. Enak banget. Wanginya. Wah, enak benar. Ayo, Arga. Iya, Arga. Tadi kamu bilang, kamu dapat uang dari merambah gunung. Oh, kalau gitu, boleh aku ikut? Boleh saja. Besok pagi, kita pergi bareng. Hehe, cepat makan, cepat makan. Ayo. Nanti di gunung akan kuperlihatkan kemampuanku. Aku nggak percaya. Kamu bisa tahan. Wah, Sari Permata ini, lambat laun pasti habis. Dilalap habis sama dia. Aku harus cari cara bunuh dia. Ada apa? Arga, menurutmu aku tua nggak? Permata, wajahmu putih dan lembut, bentuk tubuhmu seksi. Elastis begini, masa si tua? Berarti kamu anggap aku cantik dong. Tentu saja cantik, Arga, kakak. sebenarnya aku suka sama kamu. Aduh. Ini, Permata, aku belum siap nih. Lagian di sini nggak ada orang lain. Mending kita urus dulu aja. Oh.
Jangan. Aduh. Sari Permata si manis ini ternyata aktif mendekati dia. Kak, tenang dong. Aduh, berapa lama Sari Permata ini menahan diri? Gila juga ya. Ternyata bisa tahan juga. Nanti pasti ada saatnya. Kamu nggak tahan lagi. Gimana kalau kita cari obat dulu aja? Sudah sering ke sini. Tanaman obat sudah hampir habis. Itu kan kamu, nggak cari dengan teliti. Ya sudah. Kamu cari dulu deh. Kalau kamu bisa temukan, hari ini kamu bebas. Baik. Terdeteksi di sekitar, ada bahan obat berharga. Mode kemudi otomatis aktif. Jangan pergi. Tunggu aku. Sistem ini nemu apa lagi? Arga, lari apa? Jangan lupa taruhan kita sebelumnya. Kalau kamu nggak ketemu, harus menuruti keinginanku. Ini ubi jalar. Kupikir ketemu sesuatu yang hebat. Cuma ubi jalar nggak berharga. Sari, kasih sekopnya. Nggak mungkin. Sistem nggak akan bereaksi pada ubi jalar biasa. Pasti ada yang aneh. Sudahlah Arga, nggak apa-apa. Ubi jalar juga bagus. Setidaknya bisa mengenyangkan. Baru percaya kalau sudah lihat bukti. Jangan kira setiap kali ke gunung, selalu dapat keberuntungan. Arga, ubi jalar cukup dicangkul. Aduh, pakai sekop repot banget. Ini bukan ubi jalar, ini Foti. Wah, Foti. Hehehe, ini pasti bernilai banyak. wah. Mataku bisa langsung melihat harga perkiraan tanaman obat. Selamat Tuan, selesai perambah gunung kedua. Mata Sang Tabib Agung dapat fungsi penilaian harga. Baru kedua sudah naik level. Arga, Foti seperti ini. Harganya berapa? Ini paling tidak 120. 120? Itu setara gaji pekerja. Selama 3 tahun. Arga, kamu hebat. Sari, jangan cuma iri padaku. Coba kamu cari, mungkin masih ada di sini. Oh, baik. Arga, aku juga dapat. Foti ini, kenapa aneh sekali? Sari, punyamu ini bukan cuma Foti berbentuk manusia. Dua yang berpelukan ini lebih mahal dari punyaku. Wah. Aduh, aku gali lagi. Lihat masih ada atau tidak. Selamat Tuan, dapat 3 Foti. Skill baru akan terbuka. Yang dipetik orang lain juga dihitung untukku. Skill berhasil dibuka. Tuan dapat skill sahabat segala binatang. Sahabat segala binatang. Maksudnya Tuan punya sifat yang membuat binatang akrab. Bisa memerintah semua binatang. Sisa pakai 1 kali, Ada batas pakainya? Tuan bisa dapat lebih banyak. Dengan kumpulkan poin pengalaman. Harus lebih rajin perambah gunung? Benar-benar tak tahu. Kejutan apa lagi dari sistem? Arga, kamu kenapa? Nggak apa-apa, hehe. Kamu ini? Ini Foti kembar sebatang. Harganya minimal lebih dari 500. Wah, ternyata segitu mahalnya. Aduh, Arga, kamu yang bawa aku ke sini. Kamu harusnya dapat bagian terbesar. Kasih aku 100 saja sudah cukup. Nggak apa-apa. Kali ini, lupakan saja. Nanti kalau kamu nemu lagi, baru bagi hasil sama aku. Arga, kamu terlalu baik sama aku. Lihat, Foti ini, duanya saling berpelukan. Bagaimana kalau kita juga, Kamu malah bisa mikir sama kayak gituan? ya soalnya aku suka sama kamu. Haha. Itu, di depan sana, mungkin masih ada. Ayo kita cari lagi. Ayo. Oke.
Asal Arga Saputra mati, Voti ini dan Sari Permata, semua jadi milikku. Arga. Kamu hebat banget ya. Dulu sehari Rp112 pun aku nggak bisa dapetin. Sekarang ikut kamu, aku udah gali banyak banget bahan obat langka. Mumpung masih siang, ayo kita masuk lagi lihat-lihat. Arga, mending kita pulang saja. Ini udah malam banget. Kalau masuk lebih dalam lagi, sampai ke hutan lebat. Di sana ada binatang buas. Ah, takut apa? Ada aku di sini, jangan takut. Justru bagus kalau ketemu binatang buas. Kebetulan, aku mau coba skill baruku. Ayo. Arga Saputra ini tenaganya gede banget. Aku juga nggak bisa lawan dia. Voti ini masih sangat menggiurkan. Sari Permata juga masih menggairahkan. Tidak boleh. Aku harus cari akal. Si beruang hitam. Apa yang kutakutkan? Ini kesempatan. Aku sembunyi di pohon. Bangunkan beruangnya. Beruang itu akan mengejar Sari Permata, lalu Arga Saputra. Akan menyelamatkan sang putri, lalu beruang ini akan melahap Arga Saputra. Begitu Voti. Dan Sari Permata, semuanya milikku. Dan Lestari Saputra itu juga milikku. Arga Saputra, kau mati dimakan beruang. Hah, bukan kubunuh. Hehe. Beruang. Itu suara beruang. Aku harus cepat kembali, mengingatkan Arga. 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 Kenapa kau begitu fokus? Dipanggil tak dengar. Arga! Ah! Arga! Arga! Ada beruang, Arga. Cepat lari, beruang. Aduh. Cuma beruang, takut apa? Ada aku. Eh, Kebetulan mau ku coba. Skill sahabat segala binatang ini. Kali ini aku mau elus beruang. aduh. Sini kau pelo. Arga, lari cepat. Menggodanya buat apa? Ini salahku. Aku yang celakakan Arga. Pintar sekali. Tenang ya. Aku cari madu untukmu. Kamu makan Arga, kenapa beruang hitam ini nggak gigit kamu? ini. Waktu kecil, aku pernah tolong dia. Iya kan si beruang? Hahaha. Jadi kamu kenal sama beruang ini? Jangan takut. Coba elus aja. Enak loh dielus. Enggak, aku takut. Ah, takut apa? Aku di sini. Ayo, ayo. Ah, Baik ya, si beruang. Baik. Hehe. Si beruang. Lapar ya? Karena kita berjodoh. Kakak carikan makanan enak. Si beruang, lihat arah jariku. Jalan 100 meter ke depan, lihat pohon pinus itu, lalu belok kanan 50 meter, terus lurus 30 meter. Lewati batu cadas itu, di atas pohon yang dekat batu itu, ada sarang lebahnya. Sudah jelas kan? Ayo pergi. Hehe. Arga, kamu hebat banget. Sampai beruang hitam. Nurut sama kamu, Tentu saja, kemampuanku masih banyak lagi.
Si Arga Saputra ini pasti sudah mati. Cepat-cepat aku kabur. Nanti beruang balik, serang mendadak. Bahaya. Banyak banget, Arga, kau keahlian di bidang itu. Juga banyak dong. Sari! Kenapa pikiranmu selalu ke situ? Sari, Sari! Jangan! Arga, kau baru saja menyelamatkanku lagi. Kalau di zaman dulu, harusnya kau membalas budi dengan menikah. Sari! Maksudmu apa? Hahaha. Arga. Lagi pula di sini sepi. Bagaimana kalau kita urus saja sekarang? Jangan, Sari. Aduh, jangan. Sari, Sari! Jangan dong. Aduh, tidak. Dengar dulu, Sari. Sebagai pemuda baik, abad ke-21, kalau kau begini, aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Abad ke-21? Bukannya sekarang abad ke-20? Arga, lupakan saja. Aku tidak mau. Tidakkah kau merasa gunung ini tempat yang pas untuk berbuat salah? Hah? Ayo, Aduh. Arga, siapa yang tidak tahu diri? Tidak lihat lagi sibuk? Nona Wijaya. Hati-hati. Biar aku bawa. Arga, rupanya kau sudah naik gunung lebih dulu. Aku menunggumu lama sekali di koperasi. Ternyata kau di sini. Oh iya. Aku lupa. Lupa ke koperasi, menemuimu. Jangan lupa lagi lain kali. Baik, Pak Wijaya. Dia siapa? Oh, ini Kepala Koperasi Distribusi dan Pasokan, Ibu Wijaya. Ini tetanggaku, Sari Permata. Halo. Tapi, sebelumnya saya mau bicara belak-belakan. Nona dari koperasi, saya ingatkan, harga kami ini orang desa, tak pantas dengan nona yang berharga seperti Anda. Ini baik-baik saja, kenapa jadi cemburu? Oh ya, sepertinya kalian dapat banyak obat ya? Ngomong-ngomong soal ini, tunggu sebentar. Peningkatan aura spiritual berhasil diaktifkan. Sekarang, khasiat dan umurnya meningkat. Tentu harganya juga naik. Nah, sekarang bisa dilihat. Bagaimana? Voti 100 tahun. Masih banyak lagi, Astro Dialyre. Semua ini saya beli. Adik jual ke saya ya? Ini sepertinya tidak bisa. Tidak bisa. Tak dengar? Dia bilang tidak jual. Mungkinkah kamu sudah dapat pembeli baru? Pembeli sih belum ada, tapi kamu harus jual bagi hasil untuk kami. Distribusi bagi hasil? Oh iya. Distribusi bagi hasil itu, kalian ambil bahan obat kami untuk dijual, lalu kita bagi hasil uangnya. Dia memang cerdik ya. Dengan begini, dia bisa untung lebih banyak. Tapi kalau aku nggak setuju, pasokan herbal koperasi distribusi dan pasokan bakal terganggu. Di masa depan, banyak orang merintis dari nol dan jadi kaya lewat sistem bagi hasil. Yang paling sukses, yaitu mesin jahit Jack. Berkat sistem bagi hasil, penjualannya juara 14 tahun berturut-turut. Aku yang cuma numpang lewat ini, mau jadi orang pertama yang coba hal baru. Oke, sistem bagi hasil. Mau bagi gimana? Tentu saja. Bagi 1 lawan 9. Kami 9, kalian 1. Gimana? Cuma dapat 1? Arga Saputra. Kelihatannya jujur, tapi tega banget ya? Nggak setuju? Setuju. Tapi penuhi dulu pesanan obatnya. Nanti kami yang datangi? Atau Kamu bilang aku udah dateng, masa nggak diajak cari herbal? boleh, nggak masalah. Oke, adik. Kalian berdua aja. Aku nggak ikut nimbrung. Nikmati aja waktunya. Jangan pikirin aku. Sari! Mau kemana? Hati-hati ya. Laki-laki emang sukanya yang baru. Kalau gitu, kamu ke sana. Aku ke sini. Oke. Hati-hati ya. Kamu juga.
Ternyata herba 3 daun. Arga, kamu hebat banget. Aku sering cari herbal, pasti udah berpengalaman. Selamat Tuan, langkah perambah gunung melebihi 100.000. Dapat penguat stamina 10 kali lipat. Wah! Bukan, ini kan cuma langkah biasa. Kok bisa dapat penguat stamina? Wah, sistem perambah gunung, kamu hebat banget. Kok ototku jadi sebesar ini? Kayaknya harus dicoba nih. Kalau di masa depan, pasti aku bisa jadi juara. Ternyata, harus lebih sering merambah gunung. Arga, kok kamu kelihatannya nggak capek sama sekali? Ya iyalah. Mau istirahat sebentar? Aduh, jangan istirahat. Kalau pulang sekarang, nanti malam. Entah operasi distribusi pasokan, udah tutup, gak ada yang beli barang obat. Aku nggak peduli, aku nggak kuat jalan lagi. Gimana kalau kamu gendong aku? Boleh juga sih. Jangan-jangan dari tadi kamu udah ngincer buat manfaatin aku? Hey, kamu gendong atau enggak sih? Kalau enggak, aku pergi sendiri loh. Aku kasih tahu ya, tempat ini, abis maghrib, ada beruang besar, Aduh, bisa makan kamu. licik banget sih. Sudah, naiklah. Wah, besar banget, lembut, enak banget. Bahu dia lumayan lebar. Orangnya juga kuat. Ini pertama kalinya aku digendong pria seperti ini. Rasanya juga lumayan enak. Arga, ada beruang hitam. Cepat turunin aku. Kita lari cepat. Terus gimana dong? Beruang hitam larinya cepat banget. Kita nggak mungkin bisa lari lebih cepat. Ah, nggak boleh. Aku nggak mau dimakan beruang hitam. Dia mendekat. Aduh, lihat beruangnya jinak sekali ya. Barusan aku kasih dia madu. Dia balas kasih kelinci. Beruang ini kok nggak gigit orang ya? Mungkin aku punya daya tarik tersendiri. Ah, masa? Pandai merayu. Makasih ya. Sialan Arga Saputra. Suka yang baru, buang yang lama. Sekarang tinggal Sari Permata sendirian. Sepertinya Arga Saputra sudah dimakan beruang hitam. Arga? Kamu datang cari aku? Hei perempuan Arga Saputra, dia sudah mati. Kamu masih ingat dia terus. Pratama si Bopeng, lepaskan aku. Lepaskan. Hari ini kamu harus nurut sama aku. Kalau enggak, hari ini juga aku habisi kau. Minggir. Lepaskan. Lepaskan aku, Pratama. Lepaskan. Itu suara Sari Permata. Ayo, Jangan mendekat. Lepaskan aku. hentikan. Lepaskan. Kamu ini manusia atau hantu? Tentu saja hantu. Jangan mendekat. Ayo si beruang. Beruang hitam. Jangan kejar aku. Jangan kejar. Kamu baik-baik saja? Arga, kamu bantu aku lagi. Kali ini, apapun yang terjadi, aku harus membalas budi dengan baik. Arga, malam ini ke rumahku. Aku akan melayanimu dengan baik. Nggak boleh bantu aku cuma-cuma. Arga tinggal di rumahku. Rumahku ada ranjang 2 orang. Besar dan lapang. Hah, Ke tempatku, di sana nyaman. Malam ini ke tempatku. Aku baru belajar beberapa teknik baru. Ke tempatku, ranjangku empuk. Tugas sistem. Jual semua gastrodia liar. Hadiah, 1 botol cairan pertumbuhan dewa. cairan pertumbuhan tanaman dewa. Namanya terdengar hebat. Aku harus segera selesaikan tugas.
Wah, sudah cukup, jangan berdebat lagi. Cepat ke koperasi, jual bahan obatnya. Semuanya, ayo lihat, Gastrodia liar baru datang. Ada juga Voti 100 tahun. Kenapa hari ini ramai sekali? Ginseng yang kamu berikan waktu itu, kupotong kecil-kecil, lalu kujual ke belasan pelanggan. Mereka bilang efeknya bagus. Makanya, bahan obat di koperasi kami jadi laris. Berapa harga Gastrodia per kilonya? Harus jual berapa ya? Gastrodia, 675.000 per kilo. 675.000 per kilo? Gastrodia apa yang harganya segitu? Gastrodia biasa, cuma 4.500 per kilo? Iya, betul. Ini Gastrodia liar bisa jadi obat dewa ya. Nih Gastrodia berusia 100 tahun ini, 675.000 masih mahal? Iya kan? Gastrodia 100 tahun ini, cuma dijual 675.000 per kilo. Masih bilang mahal? Kalau ini benar Gastrodia 100 tahun, memang tidak mahal. Asli atau palsu? Siapa yang tahu? Hei, Arga, bagaimana kalau kita turunin harganya? Tidak usah, Gastrodia liar saya memang segitu harganya. Sepertinya saya perlu cari cara untuk membuktikannya. Aduh, kepalaku sakit banget. Terdeteksi ada pasien. Ciumkan Gastrodia liar ini ke pasien, sakit kepalanya akan sembuh. Cukup dicium langsung manjur. Aku lagi bingung nggak tahu gimana cara buktiinnya. Pak tua ini benar-benar penyelamatku. Nah, kamu punya Gastrodia liar? Gastrodia liarnya 300.000 sekilo, katanya berusia 100 tahun. 300.000 sekilo? Nah, kamu ini terlalu mahal. Bang, Gastrodia liar kami ini mahal ada alasannya. Alasan apa? Belum pernah lihat yang jual semahal ini. Iya, tampangnya baik. Tapi kok tega-teganya? Jangan asal bicara. Kami jualan jujur. Gastrodia liar ini khasiatnya 20 kali lipat dari yang biasa. Kamu bilang 20 kali ya, 20 kali? Masa iya? Cuma dicium langsung manjur? Nah, benar kata Anda. Gastrodia liar ini kalau dicium, benar-benar manjur. Basa-basi lu. Kalau beneran manjur, gua makan timbangan itu. Oke, itu kata Anda sendiri ya. Nah, bisa turunin harganya? Aku benar-benar butuh ini. Bang, saya belum jual dulu. Cium dulu. Kalau ada efek, baru Anda putuskan mau beli. Wah, ini. Kepala saya rasanya langsung jadi segar. Sakit kepala juga hilang. Seperti kembali ke usia 20 tahun. Efek apa sih? Pasti aktor bayaran. Mbak, coba Anda cium juga. Wah! Aku seperti kembali ke umur 18. Segar dan ringan badan. Ternyata Gastrodia ini asli. Cium saja sudah berasa. Kalau begitu, 300.000 per kilo. Sama sekali tidak mahal. Tadi siapa yang bilang mau makan besi timbangan? Tadi, siapa yang mau makan besi timbangan? Dick. Saya salah, pengetahuan saya kurang. Saya minta maaf, maafkan saya. Mbak, cuma bercanda kok. Jangan serius-serius amat. Gastrodianya masih mau? Baik, saya ambil semua. Tunggu. Nak, jangan-jangan mau naik harga? Kami tidak akan naikkan harga, tapi kami harus batasi pembelian. Maksimal 1 kilo per orang. Nak, mana ada yang jualan? Seperti kamu, kenapa dibatasi? 1 kilo sudah cukup. Obat ini untuk mengobati semua orang. Saya ingin menjual ke lebih banyak orang, membantu lebih banyak orang. Baiklah, beri saya 1 kilo. Baik, Saya juga mau 1 kilo. Saya juga. antre ya semuanya. Tunggu dulu. Kasih dulu ke bank ini. Dek. Cuma segini uangku. Bisa beli 1/4 kilo? Tak usah bang,
Saya kasih setengah kilo. Wah, kok enak sih. Kalian mau coba obat ini? Artinya percaya sama saya. Ini hak kalian. Jangan-jangan, Bang. Jangan begitu. Zaman sudah modern. Kenapa masih begitu? Cepat bangun. Bang, pulang saja. Rebus obat ini. Sakit kepala, Bang. Nanti sembuh. Dek. Terima kasih banyak ya. Ini. Beruntung ketemu kamu. Semoga lekas sembuh. Terima kasih. Saya minta setengah kilo. Saya juga. Hebat sekali kamu. Cepet banget, Gastrodia liar sudah habis terjual. Gastrodia liar itu apa? Yang utama itu Foti. Selamat, Tuan. Gastrodia liar habis terjual. Hadiah, 1 botol cairan pertumbuhan dewa. Ini cairan pertumbuhan dewa? Sistem cara pakainya gimana? Efeknya apa? Sistem, gimana pakai cairan pertumbuhan ini? Efeknya apa? Encerkan di air. Siram tanaman. Tingkatkan efisiensi tumbuh. Hasilkan tanaman dewa. Tanaman dewa itu apa? Contohnya, siram pohon persik dengan cairan ini. Bisa dapat persik surgawi. Persik surgawi. Yang dimakan Sun Wukong. Ini bagus. Nanti aku coba. Apa ini? Foti liar. 500.000 per kilo. Barang dari pemuda ini pasti berkualitas. Sayang uang tadi sudah buat beli Gastrodia. Foti 300 tahun. Wah, Pak Tua, Anda ahli. Orang tua ini, siapa lagi dia? Anda tak kenal dia? Dia terkenal luas. Tabib tradisional tua. Julukannya Tangan Suci Kong. Leluhurnya tabib kerajaan. Foti ini aku ambil. Baik, Pak Tua. Ini Foti liar. 500.000 per kilo. 1 kilogram 50 gram, 1.050. Terima uang. Ini, bungkus pakai kantong ini. Ini saja untung banyak. Aku punya yang kembar. Yang kembar. Ini kan uang pun tak bisa beli. Nah, kalau tokomu punya ini, aku bayar 3.000, 5.000, aku yang ambil. Pak, dia cuma omong sembarangan. Foti kembar sebatang ini sangat berharga. Toko kecil kami mana mungkin punya. Sayang sekali ya. Hilang lagi kesempatannya. Ayo kita pergi. Arga, kenapa tidak kamu jual? Itu 5.000 rupiah loh. Sorry, bagaimana kalau Foti kembar sebatang itu? Kamu jual saja padaku? Kalau mau, ambil saja. Aku tidak minta bayaran. Nadia, hitung dulu. Total penjualan kita berapa? Siap. Totalnya Rp20.000. 20.000? Itu banyak sekali ya. Wah, seumur hidupku pun tak akan habis. Jika harga barang tetap seperti zaman ini, memang tak akan habis. Tapi di abad ke-21, 20.000 rupiah cukup untuk setahun saja. Kita dapat berapa? Aku hitung lagi. Bagi 1 lawan 9. Kalian 18.000. Arga dapat lebih banyak, 15.000. Sari, kamu 3.000. Kalau Foti kembar itu terjual, bisa tambah 5.000 lagi. Aduh, tapi 3.000 sudah banyak. Bagi 1 lawan 9, aku dapat 2.000. Untung besar. Ini punyamu. Terima kasih.
Sari, ini 3.000 punyamu. 6 juta lebih. Wah, ternyata setebal ini seumur hidupku. Belum pernah lihat uang sebanyak ini. Sari Permata, ini 22 lebih. Votimu. Gue beli. Aduh, Arga. Walaupun aku memang butuh uang, tapi Voti ini kan kamu yang ajak aku cari. Itu jasa kamu. Kalau gitu, bagi 2 aja. 11 juta lebih. Kalau kamu nggak mau lagi, lain kali aku nggak ajak kamu. Ambil. Ya ampun, Arga. Aku jual ke kamu, oke? Jangan sampai nggak ajak aku. Nggak apa-apa. Arga, buatin Voti ini buat apa? Jangan-jangan di bagian itu. Juga mau ditingkatin? Ah, Mbak Sari. Mikir apa sih? Aku ambil Voti ini buat ditanam. Wah, kamu ini. Kamu memang hebat. Kebetulan bisa dicoba cairan pertumbuhan tanaman tingkat dewa ini. Sudah sore, kita harus pulang. Lain kali kerja sama lagi. Sama-sama. Ayo kita pergi. Cuacanya kok tiba-tiba berubah? Dari sini ke desa kita, masih 2 jam. Arga, kita nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang ya udah tinggal di sini. Menginap di rumahku aja. Ini, aduh aku jadi malu. Juga nggak muat. Satu ranjang berdesak-desakan, pasti muat. Masa aku, laki-laki dewasa, diapit mereka berdua, semalaman? Dua cewek cantik ini, siapa yang tahan? Arga, ayo naik ke kasur. Kok malu-malu? Beneran nggak apa-apa. Ayo dong. Kami percaya kamu nggak bakal ngapa-ngapain. Kalian percaya aku, tapi aku nggak percaya diriku. Mending tidur di lantai. Siapa bilang tidur di antara dua cewek cantik itu enak? Nggak bisa apa-apa. Bikin gregetan. Tidur di lantai lebih enak. Cewek kota ini nggak punya malu. Nggak boleh, aku harus lebih berani. Kalau nggak, Arga direbut dia. Arga cuma sehari, udah dapat 45 juta. Tenaganya juga gede. Laki kayak gitu langka. Aku harus berani. Kalau lewat, susah nemu yang sebaik ini. Aduh, Sari. Jangan dong. Sari. Aduh, Sari. Jangan dong. Kalau Nona Wijaya kebangun, gimana nanti kita jualan ke dia? Tidur aja. Arga Saputra ini kok berubah ya? Dulu tiap ketemu aku, matanya nggak bisa lepas. Arga Saputra dan Sari Permata. Hubungannya apa sih? Arga suka dia? Baru saja hujan reda, bahan obat akan segera muncul. Tunggu beberapa hari lagi sampai tanahnya kering. Kita harus pergi ke gunung lagi. Arga, kamu tinggal di mana? Nanti aku akan mencarimu. Baiklah, aku tinggal di... Kamu mau cari siapa? Ayah. Ayah. Kenapa ayah datang? Aku datang kali ini untuk membawamu ke luar negeri. Ayah. Sudah sering kukatakan, aku tidak akan pergi. Apa bagusnya tempat ini? Sempit dan kumuh. Di luar negeri, ayah punya satu blok jalan. Keluar pakai Rolls Royce. Jauh-jauh naik helikopter. Jauh lebih baik dari sini. Nona Nadia, ikutlah Pak Wijaya ke luar negeri. Kekayaan Pak Wijaya di luar negeri sekarang bisa masuk 5 besar. Memang bagus di luar negeri. Tapi di sini adalah tanah kelahiranku. Operasi distribusi dan pasokan ini, walau kecil dan kumuh, tapi bisa menyediakan barang untuk warga desa. Kupikir itu berarti. Bodoh! Hidup enak tidak mau. Mau menderita di sini. Kenapa anakku sebodoh ini? Aku... Pukul saja. Kamu... Pak Wijaya, jangan sampai begitu. Tampaknya, kamu sangat suka dengan jabatan kepala koperasi ini dan yakin bisa menjalankannya. Bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan apa? Kita adu 3 ronde. 2 kemenangan menentukan pemenang. Kalau kamu menang, aku tak akan ikut campur lagi.
Kalau kalah, kamu langsung ikut aku, kembali ke luar negeri. 3 ronde apa? Yaitu penilaian barang, kemampuan penambahan stok, dan kemampuan pengamanan barang. Aku sudah jadi kepala koperasi 3 tahun. Itu semua keahlianku. Baik, aku terima. Tapi kamu harus menepati janji. Kalau aku menang, kau tak boleh memaksaku lagi. Tentu saja, sekarang mulai ronde pertama kita. Kita masing-masing mengeluarkan satu barang, suruh lawan menilainya. Siapa yang sebut harga lebih mendekati, dialah pemenangnya. Baik, kalian keluarkan barang dulu. Goji kelas 1 Rp2.250 per kilo. Biar aku saja. Aku tahu harganya. Coba kamu sebutkan, berapa harga goji ini per kilo? Goji kelas 1 Rp2.250 per kilo. Pemuda ini siapa sebenarnya? Bisa langsung tahu harganya, hanya dalam sekali pandang. Arga, memang jago merambah gunung. Tapi soal nasib harga, masih kurang. Lihat warna goji ini cerah dan pekat. Jelas ini Raja Goji. Harganya pasti lebih dari itu. Halo, dengar ya. Ini Goji kelas 1, bukan Raja Goji. Arga, turuti saja kata dia. Dia kan sudah lama berjualan, bertahun-tahun. Bagaimana? Cepat sebut harganya. Ini Raja Goji, Rp2.250 per kilo. Goji kelas 1. Rp1.150 per kilo. Sayang sekali adik kecil ini. Tebakannya benar. Ini tidak mungkin. Penampilan Goji ini bagus sekali. Masa cuma kelas 1? Goji ini, dia sapi pakai belerang, jadi warnanya merah terang. Kau curang! Sebagai kepala koperasi distribusi dan pasokan, masa sebaik gini saja. Kemampuan membedakan barang palsu, tidak punya, tidak memenuhi syarat. Putri, ronde ini kalian kalah. Sekarang giliran kalian tunjukkan barang. Baik, tunggu saja. Lihat ini. Berapa harga arak ini per botol? Ini Ini arak Shifang, 60 derajat, Rp15.150 per botol. Jawabanmu benar. Cuma cicip sedikit, langsung bisa tebak. Tepat sekali. Orang ini, siapa sih? Hamba ini tidak berbakat, adalah bawahan Pak Wijaya, manajer pembelian. Ronde ini kalian kalah. Selanjutnya, harus menang 2 ronde, baru bisa lanjut bertahan. Lanjut ronde kedua. Baik, ronde kedua. Pasokan barang. Di sini punya saluran pasokan nasional. Barang apapun dalam seminggu bisa dipasok. Aku cuma punya 8 jalur pasokan. Dan beberapa barang harus beli sendiri. Putaran kedua ini, kalah lagi ya. Ya, aku kalah. Tunggu dulu. Siapa bilang dia kalah? Jalur pasokan banyak, bukan berarti cepat isi stok. Nah, mau cari alasan? Siapa yang cari alasan? Sudah, jangan banyak omong. Kita buktikan langsung. Kamu sebutkan barang apa? Lihat siapa yang dapat duluan. Bagaimana? Baik. Ayo kita adu. Barang perunggu kuno. Dimas Kusuma, kamu coba katakan, satu barang perunggu kuno, berapa lama bisa dapat? 1 minggu. Dalam seminggu, jamin barang sampai. Nah, kamu berapa lama? Barang perunggu ini sangat langka. Mana bisa dapat? Barang perunggu kuno, jauh di sana, dekat di sini. Dekat di sini? Nah, apa tidak bisa dapat? Kalau tidak bisa, mengaku kalah saja. Tidak memalukan. Siapa bilang aku tidak bisa?
Keras kepala sekali. Katakan, butuh berapa lama? Aku cuma butuh 5 menit. Apa? Nadia, ini temanmu bicaranya ngawur. Bersama orang seperti ini, kau bisa terpengaruh. Ah, Arga. Aku tahu kau mau bantu, tapi jangan asal bicara. Barang perunggu kuno sangat berharga, koperasiku tidak punya. Ah, jangan khawatir. Jangan-jangan kau pikir aku tidak bisa cari? Aktifkan mata sang tabib agung. Paku ini perunggu kuno. Apa? Ini mirip perunggu. Sebuah paku, mana mungkin perunggu kuno? Kalau nggak percaya, periksa saja. Raka, periksa ini. Ini paku peti mati bangsawan dari Zhou Barat. Ini perunggu kuno. Itu pun dari Zhou Barat. Ini benar-benar tak ternilai. Ini mana mungkin? Arga, hebat sekali. Itu pun bisa kau lihat? Kurang dari 5 menit, Arga sudah cukup rendah hati. Ayah, ronde kedua, kami menang. Di sini, kok ada paku peti mati? Arga, sungguh tak kusangka. Aku tinggal di koperasi ini lama, tak ada yang sadar. Paku ini perunggu. Ah, cuma untung saja. Jangan senang dulu. Masih ada satu ronde lagi. Lihat saja kalian menang gimana. Katakan, ronde ketiga apa? Ronde ketiga. Adu jaga barang. Tak masalah. Aku tidur di koperasi tiap hari, barangku takkan hilang. Belum tentu. Kalau orangku yang merebut, Ribut! datanglah. Ini juara taekwondo. Dari negeri Bagura, Pima Santoso. Kalahkan dia. Ronde ketiga ini, kalian menang. Apa? Ini bukan main-main. Juara taekwondo, siapa yang bisa kalahin? Kalian bertiga lawan dia. Ayah, apa hubungannya dengan kemampuan jadi kepala koperasi? Apa hubungannya? Ketika dirampok, apakah barangnya bisa diselamatkan? Tapi barangnya selamat. Jadi ada hubungannya. Tidak, itu terlalu dipaksakan. Ah, cuma berantem kan? Aku bisa. Arga, ini juara taekwondo. Juara taekwondo kenapa? Ketemu beruang hitam pun aku nggak takut. Hah, benar-benar orang yang belum pernah lihat dunia, nggak tahu apa-apa. Arga, jangan macam-macam. Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa. Kamu peduli sama aku? Ini lagi kapan? Masih bercanda? Ayo. Gue bakal gebukin lo sampai lembek. Stop! Stop. Mau berantem atau enggak? Kalau enggak, nyerah aja. Dengar ya, tenaga gue gede. Nanti lo mati repot. Kalau lo mati, gue yang masih muda malah harus ganti nyawa. Menurut gue, cari cara adu yang lebih aman. Hahaha, bocah. Barusan bilang, tenagamu besar kan? Pak tua, lihat nih, tinju sebesar samsak ini bisa ngebunuh sapi. Masa gue takut sama lo? Kayaknya bukan bisa ngebunuh sapi. Lo bisa ngebunuh sapi cuma dengan omongan. Taekwondo memang agak berbahaya. Menurutku, lebih baik kalian adu. Angkat besi. Bagus, ini bagus, Arga. Kita adu angkat besi saja. Nggak masalah. Ayo. Bawa alatnya ke sini.
Ini semua adalah barbel untuk angkat besi di ajang olahraga. Angkat yang ini. Bagus. Lupa kasih tahu. Bima Santoso itu, atlet 2 cabang, sebelum jadi juara taekwondo, dia sudah juara angkat besi. Aku tahu, ayahku takkan mudah setuju. Sepertinya, aku harus pergi dari sini. Bima, kau duluan. Biar dia lihat sendiri apa itu kekuatan sejati. Satu sisi 130 kilo, dua sisi digabung, berarti 260 kilo. Itu 520 jin. Menang sekali terus apa? Kali ini pasti kalah. Perhatikan baik-baik, orang desa. Ku buat kau tercengang. Ini 500 jin. Benar-benar diangkatnya. Sial, tertipu lagi sama ayah. Anakku, caranya masih mentah. Masih perlu angkat? Tentu saja. Cuman 500 lebih jin, lihatlah kau sombongnya. Aku akan tambahkan semua. Pelat beban, Tidak, Arga. Jangan asal ngomong. Semua ini kalau di total, bobotnya bisa sampai 1000 kilogram. 1000 kilogram, juara dunia saja takkan kuat angkat. juara dunia, pun masih kalah. Kau ini terlalu besar kepala. 1000 kilogram, 1000 kilogram. Kau tahu itu beratnya berapa? 1000 kilogram itu berat apa sih? Satu tangan saja bisa kuangkat. Satu tangan? Nanti malah dikira orang gila. Bertanding dengan orang seperti ini. Sungguh memalukan sekali. Kalian lihat baik-baik. Aduh. Aduh, cepat nasihati dia. 1000 kilogram ini bukan main-main. Sudahlah. Kalau tak bisa diangkat, dia pasti menyerah sendiri. Ini tidak mungkin. Ini 1000 kilogram. Diangkat dengan satu tangan? Ini mustahil. Tidak. Dia cuma pakai 2 jari. Sama sekali tak mungkin. Gimana nak? Sudah menyerah? Aku kalah, kau hebat. Saya pamit. Hah? Arga. Ya? Tenagamu besar sekali. Aku sangat penasaran. Dengan kemampuanmu di ranjang? Kak Sari, kok kamu sampai memikirkan hal yang seperti itu? Ya karena belum pernah terpuaskan. Ayah, ronde ini kami menang. 3 ronde, menang 2. Ayah tidak akan ingkar janji, kan? Kalah ya, terima. Ayah tak akan memaksamu lagi. Terima kasih, ayah. Ayah benar-benar tak bisa berbuat apa-apa. Apakah kau begitu tak ingin hidup bersama ayah? Bukan nggak mau. Tapi aku nggak bisa ninggalin sini. Om Wijaya, izinkan saya kasih saran. Bagaimana kalau Bapak tinggal dan berkembang di sini? Tempat ini terlalu terbelakang. Nggak ada yang bisa dikembangkan. Om Wijaya, memang negeri Nusara ini masih tertinggal. Tapi cuma sementara, nanti pasti akan jauh lebih baik. Kita juga bakal jadi ekonomi terbesar kedua di dunia. Jadi makmur dan kuat. Semoga saja begitu. Boleh kita bicara di tempat lain?
Pergilah. Baik. Oke. Hah, mau ngomong apa lagi? Pasti dia suka sama Arga, pengen jadikan dia menantu. Ayahku ini ngaco ya. Udah deh, jangan pura-pura. Kalau berani, larang aja. Mereka mau ngobrol berdua. Ngapain aku larang? Ah, sok-sokan. Sok apa? Menurutku kamu ya suka sama dia. Ada perasaan khusus. Ini nggak ada hubungannya sama kamu. Aku nggak akan ngasih jalan. Siapa yang dipilih Arga nanti tergantung usaha masing-masing. Ayo, Iya, duduk dulu ngobrol. Om Wijaya, apa yang mau Bapak bicarakan? Kamu sama Nadia sekarang udah sampai tahap apa? Tahap apa, Om? Aku sama Nadia cuma teman, Kalian berdua ada hubungan. baru ketemu langsung ciuman. Kalau dikasih tahu, bisa-bisa aku dipukuli mati? Kalau gitu aku nggak ngerti. Kalian berdua sudah segini dekatnya, masih bilang cuma teman? Ah, enggak. Om, saya sama kepala koperasi, cuma teman biasa. Kalau menurutmu, anakku ini gimana? Kepala koperasi ini cantik, karakternya juga baik. Kalau sudah merasa cocok, kenapa nggak coba ke arah sana? Jangan-jangan nggak suka sama anakku? Ah, bukan. Sama sekali bukan. Kepala koperasi baik sekali. Baguslah, lewat 3 kali ujian tadi, saya rasa kamu orang yang punya kemampuan. Masa depanmu tak terbatas. Nanti, kalau kamu suka sama anakku, langsung ambil saja. Saya pasti dukung sepenuhnya. Om, kenapa Om yakin banget saya bisa dapatkan kepala koperasi? Hahaha. Dari tatapan Nadia, sudah kelihatan. Dia ada perasaan padamu. Tapi anak perempuan nggak mau ngomong langsung. Oh, Kamu juga jangan terlalu tekanan. Jalanin saja secara alami. Kalau jadi ya syukur. Kalau enggak, ya tetap teman. oke Om. Ini kamu terima. Om, ini nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Saya sebentar lagi pulang. Saya harap kamu bisa bantu. Jaga Nadia. Anggap saja ini uang keamanan. Om, Nadia teman baik saya. Menjaga dan melindunginya, sudah seharusnya. Kalau kamu nggak terima, saya juga nggak tenang. Tolonglah. Pak, karena kau percaya padaku, aku akan simpan untuk Nadia. Ya, tenang saja. Om, selama aku ada, aku pasti lindungi Nadia. Baiklah. Seperti katamu, kalau negeri Nusara maju, aku akan bangun pabrik di sini. Tapi beberapa tahun ini belum bisa. Om, minum teh. Sudah. Nak, kalau ada kesempatan, semoga kau bisa datang ke luar negeri menjengukku. Aku akan datang. Nak, Ya, ingat kata-kataku. Sampai jumpa lain waktu. dadang Om. Sampai jumpa. Aduh. Ayahku bilang apa? Ayahmu tak bilang apa-apa, cuma suruh aku, jaga kau baik-baik. Kau tak ceritakan pengalaman pertama kita ketemu, kan? Pengalaman apa? Arga, pengalaman apa sih? Pokoknya kalau berani cerita, kau selesai. Aku sudah lupa, hehe. Kau lupa? Itu malah lebih parah. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, Nona. Diceritakan juga salah. Mau apa kau sebenarnya? Ingat. Lalu bungkam selamanya? Baik. Arga, hari ini kau angkat barbel seberat itu, lalu bawa aku pulang naik sepeda. Ku bantu pijat, biar rileks. Aduh, tak usah, aku tak capek. Arga, kenapa kamu jadi sehebat ini? Aku ingat dulu kamu cuma orang biasa. Sekarang aku sudah sadar. Dulu sih, serba takut dan ragu, nggak berani maksa, haha. Kamu sudah banyak bantu aku.
Aku juga nggak tahu harus balas budi gimana. Balas apa? Aku cuma perempuan. Paling cuma bisa kasih diriku sendiri. Udah stop. Kamu... Haha. Kenapa? Segitu jijiknya sama aku, bukannya kamu bilang, aku cantik? Kamu memang cantik. Kalau kamu merasa berhutang budi padaku, nanti kalau ke bukit, tenang saja. Waktu perambah gunung, aku kasih gaji. Tapi, semua hasilnya tetap milikku. Ngerti. Laki perempuan berduaan. Ngomongin apa nih? Pratama si Bopeng, kamu datang buat apa? Pratama, mau apa kamu kesini? Wah. Sudah beli baju baru. Hidup sudah enak ya. Urusanmu apa? Kamu nggak diterima di sini. Cepat pergi. Urusanku apa? Suamimu hutang 3 juta rupiah padaku. Harus bayar, kan? Uangnya ambil. Lunas. Baru beberapa hari, kalian bisa dapat uang sebanyak ini. Lumayan hebat juga. Utang sudah dibayar. Sekarang bisa pergi? Hah. Uangnya memang sudah lunas. Tapi urusan dengan seseorang belum selesai. Arga, jangan pura-pura mati. Dulu, hampir aku dimakan beruang hitam gara-garamu. Untung aku bisa panjat pohon. Untung aku bisa panjat pohon. Kok tenaganya lebih besar dari dulu? Kali ini aku bawa orang, aku tak takut padanya. Arga, kali ini kamu mati. Ayo. Serang. Arga, kamu memang jagoan. Dia ini, kok bertarung hebat sekali? Arga, maafkan aku. Aku tak akan mencari masalah lagi. Bukannya mau membunuhku? Arga, ampunilah. Aku buta, tak kenal orang hebat. Masih berani nakal? Tidak, tidak berani. Kalau masih ganggu Sari Permata, kaki anjing kalian kupatahkan. Pergi sana! Aku pulang? Haha. Aduh. Kak, kamu beli sepeda? Biar gampang bepergian. Wah, merek Phoenix, merek ternama. Kak, hebat sekali kamu. Kapan-kapan, aku ajak kamu naik. Makasih, Kak. Ini apa? Wah. Baju buat aku? Coba pakai. Lihat cocok tidak. Kalau tidak pas, nanti kubelikan lagi. Oke. Hihi. Tararara. Baju memang membuat orang tampak berbeda. Lestari ganti baju ini, sangat cantik. Kak, cantik tidak? Cantik. Adikku ini, cocok pakai apa saja. Pakai apa aja cantik. Kak, kamu baik banget sama aku. Aku nanti harus rajin belajar. Nanti kalau aku masuk kuliah, aku bawa kamu hidup enak. Aku beliin kamu tiap hari. Makanan enak, baju bagus. Nanti kalau aku masuk kuliah, aku bawa kamu hidup enak. Aku beliin kamu makanan enak tiap hari. Sama baju bagus. Oke. Kak, aku tunggu kamu bawa aku hidup enak. Datang ke dunia ini, punya seorang adik yang ribut-ribut, nggak terlalu sepi juga.
Eka, cepat bilang, kamu di luar udah punya kakak ipar ya? Hah? Ngawur kamu nebak apa sih? Terus kenapa semalaman nggak pulang? Aku kira kamu nginep sama orang lain. Aduh, Kak, kenapa kamu pukul aku? Aku kan udah bukan anak kecil. Urusan orang dewasa. Anak kecil ngerti apa? Masuk kamar kerjain PR. Oh, Saatnya, coba cairan pertumbuhan ini. Gini aja, tunggu semalaman. Wah, semalaman, 140. Jadi 2, artinya, semalaman aku untung. 112.500.000 rupiah. Sayangnya cairan pertumbuhan terlalu sedikit. Nggak boleh, harus banyak perbaikan. Hehehe. Sari, Sari! Sari pergi ke bukit. Sari, cari obat. Apa? Sari kena musibah. Aku sudah bayar utang ke Pratama si Bopeng. Sekarang aku tak punya uang. Omong kosong. Pratama si Bopeng sudah bilang padaku. Kau dan Arga Saputra brengsek itu cari obat. Hasilkan ribuan. Masa tak ada uang? Aku tak akan kasih padamu. Kalau ku beri, kau pasti judi lagi. Kalau tak dikasih, hari ini ku bunuh kau. Berhenti. Berhenti. Bagus, laki-laki luar. Berani masuk rumahku ya. Kau, Aduh! Main-main dengan wanitaku, berani pukul aku kau. coba sentuh dia lagi. Arga Saputra. Ini wanita gue, bukan punyamu. Mau kupukul ya kupukul. Urusanmu apa? Sekarang kau tahu, dia wanitamu. Dulu waktu kau kabur karena utang, kenapa tak kau pikir, dia wanitamu? Sekarang Sari Permata punya uang, kau balik lagi. Laki-laki macam apa kau? Aduh, Arga. Lepaskan, aku salah. Aku salah, aduh. Aduh! Arga, aku akan laporkan hal ini ke perkumpulan kampung. Sari Permata itu istriku. Uangnya ya uangku. Harusnya dia beri padaku. Pergi, sekarang juga kau pergi. Baik, aku pergi. Jangan pergi. Kau pergi, sekarang juga. Baik, aku pergi. Jangan pergi. Sekarang baru takut ya. Ha! Permata, tak perlu takut. Kau yang benar posisinya. Jangan pergi. Aku tak mau malu. Kalau nggak boleh pergi, ya sudah. Serahkan dulu 2.250.000. Malam ini gue mau balikin semua yang kalah. Hei Arga, ini uang aku. Sari, jangan kasih uang ini ke dia. Besok baru kasih uangnya. Uang ini lama-lama habis juga kau buang. Terus gimana dong? Kalian berdua, cerai. Cerai. Nggak boleh. Perempuan baik-baik mana ada yang cerai? Nanti dibicarain orang. Sari. Lebih baik sakit sebentar daripada terus-terusan sakit. Ini, sekarang bukan zaman dulu lagi. Cerai itu hak kamu sendiri. Mau cerai boleh. Kasih gue 112.500.000. Baru gue setuju cerai sama dia. Kalau mau cerai boleh. Kasih gue 50.000. Baru gue setuju. Oke, 50.000 bisa aku kasih. Tapi ada syaratnya. Rumahnya harus buat Sari. Cuma rumah jelek kok. Bisa aku kasih. Tapi soal 50.000 ini, kamu bisa nyiapin.
Dalam seminggu aku kasih. Ngomong doang siapa yang nggak bisa. Di seluruh desa ini, keluarga terkaya di sini. Cuma punya 20.000. Kalau aku bilang bisa, ya pasti bisa. Bagus. Kasih dulu 10.000. Mau lihat kemampuanmu. Kalau nggak bisa kasih, jangan sok jagoan di sini. Anggap aku anak kecil ya. Uang bisa kau ambil, tapi tinggalkan surat utang. Baik, aku akan tulis sekarang. Saudara Arga, sisa 4.500.000 rupiah. Aku ambil minggu depan. 22.500.000 rupiah sudah di tangan. Kali ini semua yang kalah. Harus aku menangkan kembali. Arga, kenapa kau memberinya uang? Tak apa. Bukan cuma 22.500.000 rupiah? Tapi nanti kau harus memberinya 112.500.000 rupiah lagi. Uang sebanyak itu aku tak tahu bagaimana membalasnya padamu. Kau bisa kerja untukku. Setiap hari, gajimu 450.000 rupiah. Sebulan jadi 6 juta. 5 bulan juga lunas. 450.000 sehari memang banyak. Terima kasih, Arga. Arga, sebenarnya aku ingin menggunakan. Wah, henti dulu. Ayo kita perambah gunung. Ayo sini. Cuma segini. Gunung itu cuma segini. Ini bisa dijual 4.500.000 rupiah. Ini bagianmu, 4.500.000 rupiah. Bahan obat di gunung ini pasti suatu hari habis. Walau aku bisa melihat bahan obat di seluruh dunia, tapi tempat yang terlalu jauh, tidak sepadan. Sepertinya harus menanam obat. Bahan obat di gunung ini pasti suatu hari habis. Walau aku bisa melihat bahan obat di seluruh dunia, tapi tempat yang terlalu jauh, pergi ke sana tidak sepadan. Sepertinya aku harus menanam obat. Misi terbuka, kamu hanya perlu bentuk tim perambah gunung. Hadiah, 10 botol cairan pertumbuhan dewa. Benar, cairan pertumbuhan. Walaupun 10 botol sudah banyak, tapi cepat bentuk tim perambah gunung. Arga, apa bahan obat di gunung sudah habis? Sudah habis? Gunung itu sudah habis. Masih ada di tempat lain. Jangan khawatir soal bahan obat. Serahkan padaku. Warga sekalian, haha. Hari ini kalian kukumpulkan untuk membentuk tim perambah gunung. Kita cari uang bersama lewat merambah gunung. Sudah lama dengar, Arga dapat uang dari merambah gunung. Dia masih ingat kita semua. Orangnya memang baik. Iya, betul. Arga bukan tipe orang yang egois. Arga, kami sudah sepakat. Semua mau ikut kamu. Tapi soal upah, bagaimana hitungnya? Tenang saja. Tiap orang Rp6.750 per hari. 6.750? Wah, sebulan pun belum tentu dapat. 6.750. Jangan kasih terlalu tinggi. Kalau tidak, semua orang mau ikut aku merambah gunung. Aku tak bisa tangani. Itu satu alasannya. Nanti kalau sudah begini, warga malas bertani. Kepala desa pasti tutup akses ke gunung. Itu baru repot. Rp6.750 sehari. Itu penghasilan kita. Untuk sebulan. Iya, betul. Lalu tunggu apa lagi? Cepat terima tawaran ini. Arga sangat dermawan. Kita nggak dapat apa-apa. Gimana dong? Ini juga masalah, ya. Aku tanya dulu ke Arga.
Arga, kita udah sepakat. 3 rupiah sehari. Kami mau ikut kerja sama kamu. Tapi kami cuma petani biasa. Gak punya pengalaman merambah gunung. Takutnya kamu rugi. Tenang aja semua. Soal itu, udah aku pikirkan. Ayo semua berkumpul. Ayo sini. Kamu duduk, Arga. Tenang aja semuanya. Semua udah aku survei. Tempat-tempat yang ditandai ini, pasti ada barangnya. Kalian langsung aja ke sana. Wah, bagus nih. Paling enggak kita tahu harus gali di mana. Pak Tua Wang, kamu ke sini. Oke. Tante Zhang, kamu ke sini. Kalian berdua ke sini, ke sini. Baik, baik. Sekarang berangkat. Ayo! Tim perambah Gunung Arga berangkat. Berangkat? Hei, Arga. Mereka udah berangkat. Kita ngapain? nunggu di sini aja. Arga, sekarang kamu udah jadi bos ya. Sorry. Masih jauh banget. Nanti kita harus ngelola gunung, lalu nanam tanaman obat. Hehehe. Wah, Arga. Lokasi yang kamu kasih tahu bagus banget. Kita dapat banyak barang. Pak, ini upah kalian. 3 rupiah per orang. Bagiin ke semua. Semuanya udah dapat uangnya? Udah dapat. Bagus. Selanjutnya, aku ada pengumuman penting buat kalian semua. Selanjutnya, berdasarkan hasil kerja kalian, saya beri komisi. Pak Wang datang, ini untuk Bapak. Ini bujang, 60.000 untuk Ibu. 60.000 ini? Komisi sudah dibagikan, tapi ada hal yang mau saya sampaikan. Mungkin akan menyinggung seseorang. Kemarin di sudut barat laut Gunung Tua Kering, ada emas, tapi hari ini tak ada yang beri saya emas. Fajar, sudut barat laut itu tanggung jawabmu. Kenapa bisa? Arga, aku salah. Aku sangat butuh uang. Kamu bodoh, Fajar. Kalau bukan Arga yang kasih tahu lokasinya ke kita, mana mungkin kita bisa gali semua ini? Ini namanya tidak tahu balas budi. Ini namanya tidak tahu balas budi. Aku bukan orang yang tidak tahu balas budi. Adikku kena leukemia. Kata dokter, butuh biaya 2,25 juta rupiah. Fajar, ada kesulitan, bicaralah sama saya. 2,25 juta ini bisa saya berikan, tapi jangan ambil emas diam-diam. Bang Arga, aku minta maaf. Kali ini, saya maafkan. Kalau terulang lagi, kamu saya keluarkan dari tim? Terima kasih, Bang Arga. Sudah. Bangunlah. Ini bukan zaman dulu. Ambil 2,25 juta ini. Untuk obati adikmu. Nanti, kembalikan dari hasil lembah gunung. Terima kasih, Bang Arga. Mulai sekarang, nyawaku ini milikmu. Sudahlah, cepat pergi. Sembuhkan adikmu. Baik. Warga sekalian, hari ini kalian lelah, istirahatlah. Bubarlah. Arga, kami pulang dulu. Setiap hari berhadapan dengan barang berharga begini. Kedepannya, sulit tidak berpikir jahat. Selamat tuan rumah, membentuk tim perambah gunung, hadiah, cairan pertumbuhan dewa, 10 botol. 10 botol? Benar dapat. Sayang cuma 10. Terlalu sedikit? Kalau diencerkan, masih manjur?
Besok lihat hasilnya. Hahaha. Wah. Hahaha. Daunnya lebih rimbun. Foti yang 2 itu sekarang jadi 4. Ternyata pengenceran tetap manjur. Aku kaya. Hahaha. Hah. Kedepannya bisa nanam bahan obat. Kalau cuma merambah, bahan obat pasti habis. Dengan cairan ini, kedepannya bisa simpan beberapa untuk ditanam. Hahaha. Arga, kali ini total untung. 112.500.000 rupiah. Ini demo 101.550.000. Terima kasih Pak Wijaya. Kali ini, aku bentuk tim perambah. Jadi lebih cepat cari uang. Hebat juga, sudah jadi bos. Wah, masih di sini, Dick. Foti yang dulu kami beli dari kamu. Khasiatnya bagus. Kali ini kami mau beli lagi. Iya. Maaf ya, Pak Tua. Stok kami sudah habis. Wah, berarti saya telat. Iya. Kalau begitu, iya. Bapak butuh obat apa? Kasih tahu, nanti kami siapkan. Boleh, semua ada di sini. Coba lihat. Gastrodialiar 20 kilo, Foti 30 kilo, Paris Polyvilla 30 kilogram. Pak Tua, sejujurnya, permintaan Bapak terlalu banyak. Oh, ini karena khasiatnya bagus. Saya mau putus semua pasokan lain, hanya beli dari sini. Oh. Bagaimana kalau begini, Pak? Kalau begitu, kita buat perjanjian eksklusif. Kalau begitu, kita buat perjanjian pasukan eksklusif. Apa itu perjanjian eksklusif? Kita sepakati, berapa banyak tiap bulan kami pasok sebanyak itu. Dan juga, Bapak tak perlu datang. Kami yang antar. Bagus. Tapi perjanjian ini ada syaratnya. Bapak hanya boleh terima dari kami, tidak boleh dari lain. Iya, tidak masalah. Hahaha. Kalau begitu, ayo kita tanda tangani. Silakan ke sini. Pak Tua, silakan. Ini kontraknya, silakan diperiksa. Di sini? Iya. Dan di sini? Iya. Ini untuk Bapak. Hahaha. Saudara Arga, kedepannya bahan obat tradisional ini semua bergantung pada Anda. Tenang saja, Pak. Tidak masalah. Kalau begitu aku pamit dulu. Nanti kalau mengantar obat ke klinik pengobatan tradisional, kita sempat-sempat minum 2 gelas. Pasti. Pamit. Arga, bahan obat sebanyak ini, kamu sanggup penuhi? Kemampuanku ini masih belum jelas buat kamu. Kemampuan apa? Apa yang kurang jelas? Wah, jangan-jangan kalian sudah... Arga! Kau berdebah. Stop. Ini ngomong apaan sih? Aduh. Kalau soal ini, harusnya ikut urutan kedatangan dong. Si iblis ini harus antre. Kalau urutan kedatangan, aku datang ke dunia ini, pertama ketemu Nadia Wijaya. Arga. Pak Tua tadi pesan bahan obat sebanyak itu. Naik sepeda susah antarnya. Begini saja, nanti setelah bahan obatnya lengkap, aku antar pakai mobil. Boleh saja, tapi sekarang aku belum punya bahan obatnya. Paling cepat baru besok. Itu gampang. Aku ke rumahmu. Oke. Sorry. Aduh. Nggak apa-apa. Nyetirnya gimana sih? Bikin pusing 7 keliling. Arga. Aku pulang tidur dulu. Malam-malam kangen. Datang cari aku. Istirahat yang cukup ya. Goyang pantatnya, pantas digebukin. Lihat. Aduh, sakit. Masih lihat lagi? Bagaimana? Besar dan melengkung kan? Iya, kenapa? Iya. Iya. Aduh, sakit. Kulihat, kalian sudah punya hubungan gelap dari dulu. Kenapa? Kamu cemburu?
Siapa yang cemburu? Aku cuma tidak mau lihat kamu menyakiti orang lain lagi. Katanya perempuan suka berkata tak sesuai hati. Hari ini, aku baru menyaksikannya. Siapa yang berkata tak sesuai hati? Jangan terlalu percaya diri. Baiklah, kita lihat sampai kapan kamu bisa bersikap keras kepala. Aku pergi dulu. Lestari, aku pulang. Lestari. Kak! Kamu sudah pulang? Kak. Siapa kakak ini? Cantik sekali. Ini kepala koperasi kita, Nona Wijaya. Ayo masuk dan duduk, Mbak. Ayo. Mbak, kondisi desa kami sederhana. Jangan diremehkan ya. Tidak, tidak. Waktu kecil, aku juga pernah tinggal di desa. Kalau begitu, Mbak, maukah jadi kakak iparku? Kalau begitu, Mbak, maukah jadi kakak iparku? Kamu. Apa yang kamu omongkan? Adikku bicara tanpa saringan. Jangan dianggap serius. Tidak, anggap saja bercanda. Haha. Arga, kami sudah kembali. Wah. Ayo, Arga. Warga sekalian, taruh bahan obatnya di sini saja. Baik. Hahaha. Wah, Arga. Ini siapa ceweknya? Pacar kamu ya? Cantik banget. Hahaha. Aku perkenalkan, ini adalah Koperasi Wijaya dari Koperasi Distribusi dan Pasokan. Beliau yang tangani penjualan bahan obat. Oh, Kepala Koperasi Wijaya. Halo Kepala Koperasi Wijaya. Santai aja semuanya. Kita kan keluarga. Oh ya, Pak Tua. Ini nih upah kerja kalian. Sama bagian hasilnya. Bagi-bagiin ke semua. Oke, Arga, kalian ngobrol bisnis. Kami duluan ya. Baik. Semua sudah kerja keras. Terima kasih. Sudah capek-capek. Ayo jalan. Sudah capek semua. Iya. Capek ya. Tuan rumah tim perambah gunung memperoleh banyak bahan obat. Hadiah, skill sahabat segala binatang 3 kali. Yes. Bagus sekali. Skill sahabat segala binatangku datang lagi. Arga. Cuma bahan obat segini, kayaknya nggak cukup ya. Gampang. Aku punya cara rahasia. Semalam saja, bisa buat jumlahnya jadi 2 kali lipat. Cara rahasia apa? Mau tahu? Cium aku dulu. Baru ku beritahu. Gua hajar lo. Aduh. Tikus! Ada tikus! Ada apa? Ada tikus! Jangan takut. Aku di sini. Kamu, keluar. Keluar! Aduh. Jangan nakut-nakuti tamuku. Nanti aku kasih kamu makanan enak. Arga, kamu bisa ngobrol sama tikus. Hebat banget kamu. Karena udah akrab sama aku, jadi nurut kata-kataku. Bisa gitu ya? Tentu saja. Aku kasih dia makan dulu. Kalau enggak, dia bakal ganggu kamu lagi. Tikus kecil. Nih. Makanlah. Kalau udah selesai, cepat pergi ya. Kamu tidur lagi aja. Oke. Balik ke ranjang. Sudah, tidurlah. Baik. Selamat malam. Wah! Arga, gimana caramu? Cuma semalam, bahan ini sudah jadi 3 kali lipat. Kalau kamu cium aku, mungkin aku kasih tahu. Arga Saputra, jangan iseng sama aku. Kalau nggak mau kasih tahu, ya sudah. Kalau gitu, aku diam saja. Ini tentu hasil cairan pertumbuhan yang aku siram tadi malam. Kamu serius? Aku cuma pengen kamu kasih tahu aku. Kayaknya kamu sengaja cari alasan. Emangnya pengen cium aku? Arga Saputra, sejak kapan kamu jadi pandai merayu gini? Cepat kasih tahu. Tadi terlalu mendadak. Aku nggak kerasa. Cium lagi, aku kasih tahu. Mau digebukin? Hahaha. Sudahlah, nggak usah main-main. Cepat angkut barangnya ke mobil.
lalu antar ke koperasi. Hari ini, sudah capek. Ayo pergi. Skill sahabat segala binatang ini sudah dipakai 3 kali. Masih ada 2 kali lagi. Kalau tidak dipakai, sayang sekali. Elang. Bagus nih. Bisa buat jaga rumah. Sistem. Pakai skill sahabat segala binatang sekali. Biasanya berburu. Susah ya. Mulai hari ini, kau ikut aku. Aku jamin tiap hari makan daging. Tapi, kau harus ikut aku. Ayo. Makan. Arga, mau buka kebun binatang. Di rumah ya? Kenapa pelihara elang? Sudah kenyang? Pergilah, Arga. Ini uang dari jual bahan obat. 40 menit untukmu. 5 juta untukku. Uangnya, aku terima ya. Bagaimana sistem bagi hasilnya? Lumayan kan? Tapi, bukannya kamu. Dapat lebih banyak, sebentar aku mau ke rumah Sari. Mau ikut, Atau tidak, kali ini, aku tidak ikut dulu. aku balik ke koperasi. Nadia. Nadia! Hah? Kenapa marah? Aku dan Sari. Tidak ada apa-apa. 40 juta. Tidak kurang sedikit pun. Dasar. Mulai sekarang kau dan Sari bukan suami istri lagi. Jangan ganggu dia lagi, sesuai perjanjian. Rumah ini juga milik Sari. Kau tidak boleh tinggal di sini. Santai saja. Perempuan ini sekarang jadi milikmu. Mau diapakan terserah. Pergi. Uang lagi. Banyak sekali. Kali ini pasti bisa balik modal. Hahaha. Si penjudi bejat ini, berapapun kau kasih, dia pasti habiskan. Arga. Terima kasih. Gak apa-apa. Nih, surat cerai, simpan baik-baik. Kalau dia ganggu lagi, gue bukan cuma pukul dia. Gue bakal masukin dia ke ruang kurungan. Bang Naga, gue beneran gak ada duit buat bayar. Nggak ada duit? Ya serahkan anak perempuanmu. Jangan dong, anak gue baru aja dewasa. Baru dewasa? Bagus banget. Bang Naga, tolong kasih waktu beberapa bulan. Begitu gue dapat duit, langsung gue bayar. Aksi. Ada. Pergi sana. Si pecundang ini baru aja kalah lebih dari 20 juta rupiah. Kok balik lagi? Ryan Hartono, lu masih punya duit? Datang lagi? Bang Naga. Baru dapat 90 juta rupiah. Kali ini, gue mau balikin semua kekalahan gue. 90 juta? Dari mana lu dapat segitu banyak? Arga Saputra yang kasih. Gue cerai sama istri, langsung dia kasih duit. Arga Saputra. Dari mana dia punya duit sebanyak itu? Bang Naga. Arga Saputra. Arga Saputra dapat duit dari Keramba Gunung. Katanya dia kenal sama kepala koperasi di kota. Dia udah dapat banyak uang. Perkiraan gue, kekayaannya paling enggak 225 juta rupiah. 225 juta. Segitu banyak? Kalau gitu, ngapain gue buka kasino? Langsung rampok aja. Darinya. Gue ada ide. Bilang, Arga Saputra. Banyak akal. Kalau langsung rampok, susah banget. Mending kita Oke. Langsung eksekusi. Wah, ini ponsel besar lawas. Di zaman ini juga simbol orang kaya. Aku harus hubungi Nadia untuk menelepon. Suruh dia bawa mobil untuk mengangkut bahan obat kembali. Arga Saputra, kepala koperasi Wijaya, sudah di tanganku. Bawa uangmu ke kuil tua rusak di selatan desa untuk menebusnya. Hanya kau sendiri. Halo? Ditutup. Pak Wijaya menyuruhku lindungi Nadia. Aku pasti lindungi dia. Kalian ikut aku. Ada urusan penting.
Setelah berhasil, akan kurang bagian kalian. Kalian berdua diam. Nanti dengarkan perintahku. Serbu bersama. Bang Naga, cewek ini sangat cantik segar. Jangan kita nikmati dulu, lalu ambil uang dan pergi. Bagaimana? Tentu saja. Aku. Yang pertama, kalian lanjutkan. Arga, kau akan datang. Kali ini, kalau engkau selamatkan aku, nanti aku jadi milikmu. Arga! Kenapa kau sendirian? Kau bukan tandingan mereka. Cepat lari. Wah, cepat sekali datangnya. Khawatir, cewek ini. Kenapa? Jangan sentuh dia. Uang sudah kubawa. Jangan sentuh dia. Uang sudah kubawa. Lepaskan dia. Ambil uangnya. Kau lancang? Wanitamu ada di tangan kami. Masih berani tawar-menawar? Sujud. Sembah 3 kali. Lalu lempar uangnya ke sini. Kulepaskan dia. Arga, jangan percaya mereka. Sujud. Baik. Aku sujud. Serang. Masih ada orang. Aduh. Kamu baik-baik saja? Arga, ayo kita pergi dari sini. Tenang. Masih ada pertunjukan bagus. Arga, itu beruang hitam. Tak apa. Aku di sini. Beruang ini lagi? Lari. Kakiku. Aneh. Kenapa beruang dan elang tidak menggigit bajingan ini? Bang Arga. Oh bukan, Tuan Arga. Aku salah. Lepaskan aku, boleh tidak? Panggil bos pun percuma. Mau ku lepaskan? Boleh. Bayar. Bos, berapa? 10 juta. Tuan Arga. Aku, seluruh hartaku. Cuma 6 juta. Kalau tak bayar, kau ku bikin cacat. Buat selamanya. Tak bisa sentuh perempuan. Gimana ini? Tapi, aku sungguh tak punya uang sebanyak itu. Bang Naga. Rian Hartono punya. Tuan Arga, ini untuk Anda. Nih. Ku peringatkan, sentuh lagi wanitaku, mati kau. Tak berani. Aku tak berani lagi. Kamu baik-baik saja? Ayo kita pergi. Arga, aku tak mau pisah lagi darimu. Nanti, kemana kau pergi? Ke situ aku ikut. Tenang. Nanti. Akan kulindungi kau baik-baik. Kalau aku, Hah? Sial.